Tadi hadis dari duluan setengah tahun ya, setengah hari maksud orang miskin yang soleh dibandingkan orang kaya yang dermawan. Mendengar hadis itu saya pernah baca ya, Abdurrahman bin Auf itu sedih dan nangis ya, terus sampai mau lepas semua hartanya sampai dia membeli kurma yang busuk kalau nggak salah itu ya, supaya habis semua hartanya. Tetapi dengan membeli kurma yang busuk itu kok dibayar oleh orang 2 kali lipat, tambah kaya. Nah, baik. Nah, sesoleh luar biasa Abdurrahman bin Auf itu berlaku juga oleh hadis itu. Dia menunggu 500 tahun gitu. Padahal beliau dermawannya luar biasa gitu. Gimana Ustaz? Baik, barakallah. Pertama tentang komentar kisah. Kisah itu tidak sepakat ulama tentang kesohihannya. Kisah yang kurma busuk. Karena kayaknya nggak mungkin seorang sahabat berderma dengan kurma busuk, itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin, karena akan bersedekah pasti dengan yang terbaik. Itu catatannya. Tapi insya kisah, jika kisahnya ada sahih, ya ini bagian memang itu saya katakan. Allah mengatakan, Rasulullah melalui lisannya Rasulullah, kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu itu Allah akan mudahkan sesuai dengan jatah dan takdirnya. Dasarnya mau kaya, bagaimanapun kaya aja gitu. Ada orang yang miskin, sekolah SD 6 tahun, sebelumnya PAUD 2 tahun, sekarang kan dari 2 tahun udah sekolah, 2 tahun sekolah sampai 6 tahun, berapa tuh 4 tahun, tambah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 anggap 3 tahun, S3 anggap 2 tahun, profesor. Ternyata nggak kaya-kaya, tidak kaya, hanya punya mobil pun mobil yang tahun 2013. Tapi ada orang yang biasa sekolah juga enggak, tapi rumahnya di mana-mana, kaya di mana-mana, anak buahnya profesor dan doktor. Jadi pertanyaannya adalah, kok bisa begitu? Ya kita kembali pada Quran, itulah pembagian Allah. Makanya orang belajar itu jangan sampai salah niat. Artinya kayak tadi, berusaha untuk jadi miskin, sah kisah. Kalau kisahnya benar, dasarnya Allah takdirkan kaya, dia tetap akan jadi kaya. Kemudian bukan berarti kalau begitu nggak usah usaha dulu, tidak. Usaha kita ikhtiar karena Allah itu pahala. Bisa jadi orang yang kaya itu tanpa ikhtiar dia nggak pahala, nggak sebanyak orang yang biasa tapi berusaha untuk maksimal. Ternyata Allah nggak kasih juga, maka Allah tetap nggak akan kecewakan kita dengan apa? Usaha kita nilainya di sisi Allah. Karena Allah Maha tahu. Nih Pak Ustadz nih kalau kaya nih ya, jangan-jangan nggak mau jadi lagi imam di Masjid Al Azhar ini. Biasa-biasa aja lah, middle aja lah, pertengahan, kan begitu akhirnya kata Allah, supaya manfaatnya ilmunya itu setiap hari didapatkan oleh seluruh orang Islam di sekitarnya. Allah Maha tahu, gitu kan? Allah Maha tahu. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak, dan kehendak Allah pasti yang terbaik. Nah, yang terakhir, apakah seandainya memang begitu kisahnya benar, apakah beliau termasuk orang yang agak telat masuk surga? Kalau merujuk kepada hadis, iya, sifatnya umum, kecuali kalau dia terkategori orang-orang yang masuk surga bila hisabin wala adab, masuk surga tanpa ada hisab, tanpa di adab, itu direct langsung. Dan sahabat tentunya, apalagi sekelas Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lain, sudah pasti mereka adalah bagian orang-orang yang masuk surga bila hisabin wala adab. Jadi kemungkinan itu hadis itu berlaku untuk kita. Itu Allahu a'lam. Nah.